Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikul Hafiz bin Rahman dengan NIM 210306172 kelas PTNA. Hari ini saya akan menjelaskan materi biosintesis dari praktikum ternak unggas yang mengenai bahan pembentuk, hormon yang bekerja, tempat terjadinya, cara kerja, dan komponen-komponen apa saja yang terdapat pada sintesis albumin, yolk, dan kerabang, dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tari Fidianasari SPTMP IPM. Yang pertama itu ada sintesis yolk. Yolk hanya mengandung kurang lebih 50% air, selebihnya adalah protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk berbentuk lipoprotein. Padatan yolk mengandung fosfoprotein yang juga disebut fosfitin, lipoprotein, dan lipofitelin atau high density lipoprotein atau HDL. Sedangkan karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk mannose-glukosamin. Pembentukan atau sintesis komponen-komponen yolk atau vitelogenesis berlangsung di dalam hati atau liver di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Di jalur steroid, hormon steroid di ovarium ayam itu ada dua. Yang pertama itu ada sel granulosa. Di sel granulosa ini terdapat kolesterol, lanjut ke progranulin, lanjut ke progesteron, androstenedion, dan terakhir itu ada testosteron. Nah, di kolesterol merupakan prekursor utama sintesis hormon-hormon steroid yang seperti sel TK. Nah, di sel TK ini terdapat progesteron, androstenedion, testosteron, estradiol, dan terakhir itu esteron. Nah, hormon yang bekerja pada sintesis yolk ini, proses sintesis yolk pada telur ini dikendalikan oleh hormon yang disebut esterogen. Nah, di esterogen ini, hormon ini diproduksi oleh ovarium atau induk telur yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan folikel ovarium serta stimulasi sintesis yolk. Tempat terjadinya itu sintesis yolk pada unggas terjadi di dalam folikel ovarium. Nah, di folikel ovarium ini adalah struktur bulat yang mengandung sel telur yang sedang berkembang dan bentuk sebelum ovulasi. Di dalam folikel, sel telur dikelilingi oleh sel-sel folikel yang bertanggung jawab atas produksi dan sekresi komponen pada yolk. Nah, cara kerjanya itu, proses sintesis yolk dimulai dengan produksi dan pelepasan estrogen oleh ovarium. Estrogen merangsang perkembangan folikel ovarium. Untuk memulai sintesis yolk, sel-sel folikel mengambil asam amino dan lipid dari darah dan menggabungkannya untuk membentuk protein yolk dan kumpulan lemak pada yolk. Kemudian, protein dan lemak ini dikemas dalam partikel lipoprotein dan disekresikan ke dalam lumen folikel yang mengelilingi sel telur. Sel-sel telur mengambil partikel lipoprotein tersebut dan menggunakan yolk sebagai sumber nutrisi untuk perkembangan embrio. Nah, selama perkembangan embrio ini, yolk akan digunakan oleh embrio sebagai sumber energi dan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan sebelum menetas. Komponen pada yolk itu ada protein, lemak, kolesterol, vitamin A, D, E dan K, dan terakhir itu mineral. Selanjutnya itu sintesis albumin. Protein albumin terdiri dari ovalbumin yang 54%, ovotransferin atau konalbumin itu 13%, ovomucin itu 11%, ovoglobulin itu 8%, lisosimen itu 3,5%, ovomucin itu 1,5 sampai 3,0%. Nah, hormon-hormon steroid memiliki peranan yang sangat penting dalam sintesis protein pada sel-sel oviduct.
Estrogen larut dalam lipida melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen, kompleks estrogen dan reseptornya itu membentuk menjadi 5S. Bentuk ini adalah pembawa pesan kedua yang memasuki nukleus sel, berinteraksi dengan kromosom menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. Di mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk ditranslasi menjadi protein yang spesifik seperti albumin. Nah, bahan pembentuk sintesis albumin pada telur itu melibatkan asam amino sebagai bahan pembentuk utama. Asam amino adalah unit pembentuk protein yang diperoleh melalui pemecahan protein dalam makanan yang dikonsumsi oleh unggas. Hormon yang bekerja itu, hormon yang berperan dalam sintesis albumin pada unggas ini adalah hormon pertumbuhan, khususnya hormon pertumbuhan somatotropin atau GH growth hormone, hormon pertumbuhan berangsang, sintesis protein termasuk albumin di dalam hati. Tempat terjadinya itu sintesis albumin pada telur ini terjadi di dalam hati. Sel-sel hati yang disebut sel-sel hepatosit adalah tempat utama di mana sintesis albumin berlangsung. Cara kerjanya itu, proses sintesis albumin dimulai dengan produksi hormon pertumbuhan oleh kelenjar hipofisis atau glandula pituitari pada unggas. Hormon pertumbuhan ini kemudian mencapai hati melalui aliran darah. Di dalam sel-sel hepatosit hati ini, hormon pertumbuhan berangsang aktivitas ribosom dan sintesis protein termasuk sintesis albumin. Di asam amino yang disediakan oleh makanan dan nutrisi lainnya diambil oleh sel-sel hepatosit melalui aliran darah. Kemudian, asam amino ini digabungkan dalam proses transkripsi dan translasi menjadi rantai polipeptida albumin yang lengkap. Nah, di polipeptida albumin tersebut kemudian melalui proses post-translasi termasuk lipatan dan pemotongan menjadi albumin yang matang dan fungsional. Nah, di albumin ini yang disintesis kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah dan berperan dalam menjaga tekanan osmotik, transportasi molekul, serta fungsi lainnya dalam tubuh unggas. Komponen yang terdapat pada sintesis albumin adalah asam amino, karbohidrat, dan lipid. Selanjutnya yang terakhir itu ada sintesis kerabang. Vitamin D memainkan peranan penting dalam regulasi metabolisme kalsium melalui pengaktifan metabolit 1,25 dihidroksivitamin D3 1,5 OH2 D3. Konversi ke dalam bentuk 1 hydroxylation 25 hidroksivitamin D3 25 OH D3 ini terjadi di dalam ginjal. Calcium binding protein atau KBP telah diidentifikasi dari kelenjar kerabang dan diketahui bertindak sebagai transfer kalsium. Nah, di sintesis KBP oleh kelenjar kerabang dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid seperti estrogen dan progesteron. Nah, di plasma darah ini itu terdapat Ca++ dan HCO3. Masuk ke mukosa sel kelenjar kerabang, Ca+ berjumpa Ca++ ini masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang berjumpa dengan cairan dalam kelenjar kerabang terdapat Ca++, berjumpa dengan HCO3 dan menjadi CaCO3. Sekian penyampaian materi saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.